Selamat siang Permisa, bersama saya Nadifa Destiana melaporkan langsung tentang Perang Padri. Perang Padri merupakan perang yang dilakukan oleh rakyat Minangkabau untuk melawan Belanda. Permisi Pak, ada yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu. Boleh. Apakah benar Anda itu adalah Tuanku Imam Bonjol? Oh iya betul, itu saya sebagai Tuanku Imam Bonjol. Peran Anda di dalam Perang Padri itu apa ya? Saya sebagai pemimpin kaum Padri menentang perlawanan Belanda dari Benteng Bonjol. Kami melawan penjajahan Belanda untuk mempertahankan agama, adat, dan tanah air dari penjajahan Belanda. Oh, Awas kamu Bonjol. Woi, santai dong. Ada apa ini ya Pak? Kalau tidak salah Anda adalah Tuanku Nan Rence ya? Benar sekali. Apa tujuan Anda di dalam Perang Padri ini? Kami ingin memperbaiki kehidupan masyarakat agar sesuai ajaran Islam. Kami menentang perjudian, sabung ayam, dan minum-minuman keras. Oke, luar biasa sekali. Karena sudah ada kedua tokoh penting di dalam Perang Padri, saya ingin bertanya awal mula Perang Padri itu karena apa? Wah, pada tahap pertama sekitar tahun 1803 hingga 1821 terjadi peperangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Ya, peperangan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara kaum Padri dengan kaum adat tentang adat dan juga agama. Oke, setelah itu kira-kira apa yang terjadi? Pada tahap kedua, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Dan Belanda pun ikut campur dan membangun benteng pertahanan. Oke, berarti secara tidak langsung Belanda itu memanfaatkan situasi ini. Oh ya, betul. Belanda itu menggunakan politik adu domba agar kedua kelompok itu saling bertengkar, ya. Yang dimana Belanda itu bisa dengan mudah menguasai wilayah Minangkabau. Oke, kalau tidak salah Anda itu membuat benteng Bonjol. Untuk apa benteng Bonjol itu dibuat? Alasan saya membuat benteng Bonjol itu adalah sebagai pusat pertahanan kaum Padri dari serangan Belanda. Ya, benteng tersebut dibangun kuat agar sulit ditembus oleh musuh dan menjadi perjuangan rakyat Minangkabau. Oke. Untuk tahap selanjutnya dari Perang Padri itu ada apa aja, Pak? Pada tahap ketiga, kaum Padri dan kaum adat itu ternyata menyadari bahwa Belanda itu hanya ingin menjajah. Jadi kita bersatu untuk melawan Belanda. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long. Respect. Ya, perlawanan berlangsung sangat sengit, ya, terutama di benteng Bonjol. Dan ya pada akhirnya Belanda berhasil menguasai benteng tersebut. Oke. Untuk tahap terakhir dari Perang Padri itu ada apa saja? Nah, pada tahun 1837 benteng Bonjol berhasil dikuasai Belanda. Lalu saya ditangkap melalui tipu muslihat saat perundingan, ya. Lalu saya diasingkan ke beberapa daerah hingga akhirnya saya ke Manado. Setelah runtuhnya benteng Bonjol, perlawanan rakyat Minangkabau akhirnya melemah dan Perang Padri resmi berakhir pada tahun 1838. Oke, terima kasih Bapak-bapak untuk penjelasannya. Dari sini kita belajar bahwa Perang Padri adalah persatuan perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda. Sekian dari saya Nadifa Destiana melaporkan langsung dari lokasi. Terima kasih.
Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku Ansor, Mbak Yu Fatayat, Mbak Yu Fatayat, melu NU Senggol nih, du dapir. Meledak, cuek.